Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bahagia rasanya bisa kembali hadir bersama Anda. Dan seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Tersesat di Nusa Kambangan. Halo Pak, masih nyadap karet? Tanya suara perempuan dari telepon genggam. Masih Bu, jawab lelaki itu. Sebentar lagi gelap. Aku kan sudah bilang kalau nyadap karet jangan kemalaman, sahut suara itu. Tanggung Bu, tinggal sedikit lagi. Sugiman menutup telepon genggam jadul miliknya. Ia malas mendengarkan ocehan istrinya yang marah-marah karena ia sering pulang malam dari hutan. Di Pulau Nusa Kambangan ini, Sukima dan istrinya adalah salah satu penduduk ilegal yang tidak mempunyai KTP. Sugiman sengaja membawa istrinya ke Pulau Nusa Kambangan untuk membuka lahan karet. Memang betul ocehan istrinya, hari semakin gelap dan sangat berbahaya berada di hutan. Tapi Sugiman, lelaki berumur 50 tahun itu, sangat bebal dan tidak bisa diatur. Ia bersikukuh menyadap beberapa pohon lagi. Sebuah karung kumal yang mengeluarkan bau karet busuk di jinjingnya. Tangan kanannya menggenggam pisau sadap. Ia mengenakan baju kuning lusuh dan celana pendek yang banyak kantongnya. Kedua kakinya dilindungi sepatu boot sehingga mampu menerjang semak berduri. Sebuah lampu senter terikat dengan baik di kepalanya agar jarak pandangnya tak tertutup kabut. Saat ia mengiriskan pisau sadap ke batang pohon karet, tiba-tiba handphone jadulnya berbunyi kembali. Iya Bu, ini mau pulang, serga Sugiman tanpa menunggu lawan bicaranya. Tapi tidak ada suara apapun di seberang telepon itu. Bu, periksa Sugiman sambil mendekatkan handphone jadulnya ke telinga. Bu, Sugiman. Yang terdengar malah suara lelaki terkesan berbisik. Sontak saja Sugiman kaget dan telepon tiba-tiba terputus. Segera ia cek di riwayat panggilan masuk, tapi tidak ada satu nomor pun di sana. Ia menarik nafas, mencoba untuk tenang, lalu berjalan lagi ke pohon karet berikutnya. Sesampainya di sebuah pohon karet, ia terheran-heran lantaran getah karet di pohon itu menetes-netes, seperti ada yang menyadapnya. Pada batangnya pun terlihat garis bekas pisau sadap yang masih baru. Sugiman yakin hal ini bukan perbuatan pencuri, karena batok karet masih utuh, dan tidak mungkin juga ada orang sebodoh itu mau menyadap pohon tanpa mencuri karetnya. Ia kemudian mengambil karet dalam batok, lalu berjalan kembali ke pohon berikutnya. Langit sudah sepenuhnya gelap, hanya senter Sugiman satu-satunya penerang di hutan itu. Ketika ia memeriksa pohon berikutnya, lagi-lagi pohon itu seperti baru saja disadap orang. Getahnya mengalir ke batok. Ada bekas pisau di batang pohonnya. Jantungnya mulai dak-dikduk tak karuan. Bulu kuduk berdiri semua. Kemudian saat ia hendak menuju pohon berikutnya, terlihat sosok tanpa kepala yang sedang menyadap pohon karet miliknya. Mbah Syukur, pekik Sugiman. Ia tidak pernah terpikir kalau mitos itu nyata. Mbah Syukur diyakini sebagai arwah paling kuat yang menghuni Pulau Nusa Kambangan. Menurut cerita yang ia dengar dari masyarakat, dulunya Mbah Syukur adalah seorang narapidana yang dihukum mati dengan cara dipenggal. Kini, sosok itu ada di hadapannya. Tanpa ambil ancang-ancang lagi, segera Sugiman melempar pisau sadapnya dan berlari sekencang-kencangnya. Sepatu boot yang ia gunakan menerjang semak-semak, bahkan tanaman nanas yang banyak durinya ia terjang saja. Sekeliling gelap sekali. Hanya cahaya senter di atas kepalanya yang menjadi satu-satunya cahaya. Sugiman berhenti. Nafasnya ngos-ngosan, dadanya sesak. Bajunya basah oleh keringat. Tangan dan kakinya gemetar. Sugiman menoleh ke kiri dan kanan. Ia tidak tahu sudah berlari berapa kilometer. Ia bersandar ke salah satu pohon karet. Betapa terkejutnya saat pandangannya tertuju pada sayatan di pohon karet yang masih baru. Tak jauh dari situ,
Sosok yang diyakini sebagai Mbah Syukur pun terlihat masih sibuk menyadap karet. Sugiman menyadari ia ada di tempat semula saat pertama kali melihat sosok Mbah Syukur. Sayangnya, ketika ia memutuskan berlari lagi, kakinya tidak dapat digerakkan sama sekali, seperti dipaku ke tanah. Sosok tanpa kepala buntung itu mendekat pada Sugiman dengan langkah patah-patah. Darah segar mengucur dari leher tanpa kepala itu. "Ampun, Mbah Syukur, ampun." Sugiman menangis sejadi-jadinya, dan malam semakin larut. Dalam sebuah gedung tua, Roni melakukan sebuah transaksi narkoba kepada pelanggannya. Sudah bertahun-tahun ia melakoni pekerjaan sebagai pengedar narkoba. Kali ini, pelanggannya semakin kecanduan. Itu artinya kesempatan untuk Roni menaikkan harga narkoba miliknya. Yang ia jual narkoba jenis sabu-sabu. Sudah banyak di lingkungannya yang menjadi korban Roni. Tapi nasib baik tidak selalu berpihak kepada Roni. Ia tidak tahu kalau polisi sudah berhari-hari mengintainya. Kamar kos yang ia tempati sebenarnya sudah dikepung oleh intel. Ada intel yang berpura-pura jadi penghuni kos baru. Ada yang jadi tukang bakso. Ada yang jadi tukang gorengan. Bahkan ada yang jadi tukang parkir di gedung dekat Roni biasa menjual narkoba. "Jangan bergerak." 10 polisi mengelilingi Roni. Mereka menodongkan senjata api ke arah Roni dan pelanggannya. Hari itu juga ia ditangkap polisi. Bahkan di kosnya polisi menemukan 10 kg sabu-sabu. Berbulan-bulan Roni mengikuti persidangan. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Kain hitam yang menutupi kepala Roni dibuka dengan paksa oleh petugas. Rambut ikalnya acak-acakan. Ia menggelengkan kepala, memicingkan mata. Pandangannya masih sedikit buyar. Matanya melirik ke sekeliling. Terlihat gelap karena malam hari. Air laut bergoyang tenang di hadapannya. Ia mendongakkan kepala dan membaca tulisan di sebuah gapura. Dermaga Wijayapura. Sebuah dermaga untuk menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan. Roni menelan ludahnya sendiri. Ia sekarang duduk di atas sebuah kapal. Ia tahu kalau dirinya akan dibawa ke Pulau Nusa Kambangan sebelum dieksekusi mati 5 bulan lagi. Kedua tangannya diborgol ketat. 2 orang polisi berbadan kekar menjaganya di sisi kiri dan kanan. Roni menyandarkan punggungnya ke kursi. Kapal mulai berjalan perlahan meninggalkan dermaga Wijayapura. "Berapa jam kita sampai, Pak?" tanya Roni. "Nggak nyampe 30 menit," jawab petugas dengan ketus. Roni melempar pandangan ke laut yang gelap. Hanya cahaya lampu kerlap-kerlip terlihat dari perumahan warga di dermaga Wijayapura. Tidak sengaja, mata Roni melihat sebuah perahu kecil tanpa lampu bergerak mendekati kapal yang ia tumpangi. Roni meruncingkan pandangannya dan terkejut bukan main saat melihat sosok tanpa kepala sedang berdiri di atas perahu itu. "Pak, ada setan. Lihat, Pak," sergah Roni. Tapi saat petugas mengecek, perahu itu hilang tak kemana. Bulu kuduk Roni berdiri semua. Setibanya di dermaga Sodong, Roni dijemput sebuah mobil truk berwarna hijau yang bertuliskan mobil tahanan. Ia digiring masuk ke dalam mobil itu. Di perjalanan, ia melempar pandang keluar jendela mobil dan terkejut kembali saat melihat sosok lelaki tanpa kepala berdiri di pinggir jalan. Ia kemudian memejamkan mata dan tidak mau melihat keluar lagi. Benar kata orang-orang, pulau ini memang banyak setannya. Malam semakin larut, Roni tiba di Lapas Batu, sebuah lapas untuk narapidana kelas kakap. 2 orang polisi berbadan kekar memegangi pundaknya dan mengawalnya menuju gerbang lapas. Di sana Roni disambut 2 orang lelaki berperut buncit yang mengenakan seragam dinas lengkap dengan sepatu boot hitam. Dibukanya pintu gerbang tersebut, terdengar nyaring suara denyit gesekan roda gerbang membuat ngilu di telinga. "Iya, masuk," suruh petugas berseragam dinas. Langkah Roni terasa berat. Ia tidak menyangka kalau hidupnya akan berakhir di Nusa Kambangan. Kepalanya menengok ke kiri dan ke kanan, memerhatikan sekeliling. Pagar penjara sangat tinggi dan di ujungnya terdapat kawat duri yang dipasangkan dengan rapi.
Sementara di sudut-sudut pagarnya terdapat posko pemantau. Di atas sana ada petugas yang berjaga 24 jam. Mereka semua adalah para penembak jitu dengan senapan laras panjang yang siap menembak siapapun yang berani kabur dari lapas. Penjagaan bukan hanya sampai di situ. Lampu tembak juga terpasang di sudut-sudut pagar penjara untuk memudahkan pemantauan di malam hari. Dengan penjagaan yang sangat ketat, mustahil bagi Roni untuk bisa kabur dari lapas. Tiba di pos pemeriksaan, baju Roni dilucuti dan disuruh ganti dengan baju tahanan yang baru. Setelah berganti pakaian, Roni diminta menyebutkan beberapa informasi diri. Petugas sibuk mencatatnya. Setelah itu ia dikirim kembali melintas sebuah koridor. Di sana ada sel-sel tahanan yang hanya diisi 1 orang per sel. Ia kemudian dimasukkan ke dalam sel tahanan nomor 11. "Masuk," suruh petugas. Roni tidak menimpali, ia berjalan perlahan masuk ke sel tersebut. "Tanganmu," pinta penjaga tersebut. Dari dalam penjara, Roni menyodorkan kedua lengannya melalui teralis penjara. Petugas itu membuka borgol Roni dan tersenyum satir. "Selamat bermalam di Hotel Nusa Kambangan, Boy," kata petugas itu sambil menatap Roni. "Tunggu, Pak." Sesaat sebelum petugas itu beranjak, Roni memanggilnya. "Iya." Petugas menghentikan langkahnya. "Nama Bapak siapa?" tanya Roni. "Rojak, panggil saja Pak Rojak." "Baik-baik di sini, jangan buat masalah," saran Pak Rojak. Ia kemudian berlalu sambil bersiul-siul. Satu sel tahanan hanya diisi 1 orang saja demi menjaga keamanan. Roni melangkah mundur, lalu duduk lesu di atas sebuah ranjang kayu. Di atas ranjang itu ada sebuah kasur lantai yang sudah apek dan kempes karena termakan usia. Juga bantal kecil dan selimut tipis tergeletak di ujung ranjang. Sementara di pojok kanan ruang tahanan ada sebuah toilet duduk yang sudah sangat usang. Dudukan toilet itu dekil dan pecah-pecah. Di samping toilet ada sebuah wastafel kecil dan cermin yang retak di sana-sini. Dinding sel Roni terlihat tua dan catnya pudar. Ada bekas air hujan yang merembes pada dinding tersebut, sehingga kalau disentuh maka akan terasa basah di telapak tangan. Roni melangkah menuju wastafel. Ia menyalakan airnya dan melihat pantulan wajahnya di cermin. Wajahnya terlihat sangat kusut. Sungguh ia tidak pernah menyangka hidupnya sebentar lagi akan berakhir. Seketika saja ia teringat anak dan istrinya yang sekarang entah di mana. 5 tahun yang lalu ia menceraikan istrinya, juga menelantarkan anaknya. Sialnya, dia belum sempat minta maaf sampai detik ini. Tidak, ia tidak mau mati di sini. Lebih baik mati ditembak saat melarikan diri ketimbang menyerahkan nyawa di hadapan regu tembak. Maka malam itu juga, dalam sel tahanannya, ia berencana untuk kabur. Entah dengan cara apa ia harus benar-benar memikirkannya sebelum hari eksekusinya tiba. Saat benak Roni sudah memikirkan cara untuk kabur, tiba-tiba saja jatuh setetes darah dari atas mengenai rambutnya. Ia terkejut, lalu mendongak ke atas, tapi tidak ada apa-apa. Akhir-akhir ini, Roni heran dengan sel yang ia tempati. Dinding atasnya sering meneteskan darah ketika malam tiba. Sudah 3 hari dia harus membersihkan lantainya dari bercak darah. Darah yang menetes dari dinding tembok atas itu adalah darah segar. Roni tidak tahu pasti apakah itu darah manusia atau hewan. Pernah suatu pagi ia menanyakan kejanggalan itu pada Pak Rojak. "Sudah, terima saja, kau kebagiannya sel ini," itu jawaban Pak Rojak setiap kali Roni menanyakan perihal darah. Hingga pada suatu malam, Roni sedang terbaring di atas tempat tidurnya. Ia masih memikirkan bagaimana caranya agar bisa kabur dari Nusa Kambangan. Tiba-tiba saja, tidak ada angin, tidak ada hujan, sekelebat wanita melintas di depan selnya. Roni melihatnya dengan sangat jelas. Barusan adalah sosok wanita mengenakan piyama putih. Ini penjara khusus lelaki. Lantas, dari mana asal wanita itu? Benak Roni bertanya-tanya. Woi,
Roni memanggil penghuni sel sebelahnya. "Iya bro." Yang menyahut memang suara laki-laki, tapi terdengar kemayu, karena memang tetangga selnya Roni adalah seorang waria. Jumanto nama aslinya, tapi maunya dipanggil Jumanti. "Kamu lihat ada cewek yang lewat nggak tadi?" Sel kamu itu angker sayang," kata Jumanti. "Kok kamu baru ngasih tahu aku?" Nada bicara Roni naik. "Ya kan kamu nggak nanya sayang." Jumanti malah menggoda dengan nada genit. Waria itu juga dipidana mati oleh pengadilan lantaran memutilasi temannya sendiri. Sebuah pembunuhan berencana yang keji. Bagaimana tidak? Setelah dimutilasi, organ-organ tubuh temannya dijadikan makanan anjing. Kasusnya terbongkar setelah salah seorang warga mencium bau busuk di rumah Jumanti yang ternyata berasal dari kepala temannya yang diletakkan begitu saja di bawah tempat tidur. "Anjir, takut banget aku. Bisa pindah nggak sih?" Roni mengerutkan dahinya. "Sel udah penuh semua. Kamu gak akan bisa pindah," timpal Jumanti. "Udah aku ngantuk, mau tidur," sambungnya. Sesaat kemudian, keran wastafel menyala sendiri. Airnya deras mengalir. Pelan-pelan Roni mendekat. Ia matikan keran air, dan dari cermin, ia melihat sosok wanita berponi. Rambutnya pirang sebahu, tersenyum anggun di belakangnya. Sontak ia membalikkan badannya, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali melihat ke cermin, sosok itu masih ada, dan tentunya masih tersenyum. Ia mengenakan piyama putih, sama persis dengan sosok wanita yang melintas di depan selnya barusan. Berkali-kali Roni memalingkan badannya, tapi sosok itu tetap tidak ada, dan hanya bisa dilihat di cermin saja. Darah kembali menetes dari tembok atas selnya. Buru-buru Roni membenamkan diri di atas ranjang. Ia selimutkan kain tipisnya. Keringatnya bercucuran dari dahi, tangannya bergetar, kakinya ditekuk. Roni sadar kalau ia tidak tinggal sendiri dalam sel ini. Ada makhluk gaib yang senantiasa akan mengganggunya. Selnya benar-benar angker. Setiap jam 7 pagi, semua tahanan dikumpulkan di lapangan untuk mengikuti senam. Setelah itu, kegiatan selanjutnya adalah kerja bakti. Ada yang bertugas membersihkan taman, toilet, selokan, koridor penjara, dan halaman belakang penjara. Roni selalu diberi tugas untuk membersihkan koridor penjara. Pagi itu ia sedang mengepel lantai. Beberapa kali ia masukkan kain pel ke dalam ember yang berisi air, lalu memeras kain itu. Ia sodorkan alat pel itu ke lantai. Tapi tiba-tiba saja, lempengan besi tipis yang menjadi pelekat antara gagang pel dan kainnya itu lepas. Mungkin karena sudah usang. Roni berdecak kesal. "Sialan." Roni membetulkan alat pelnya sambil terus menggerutu. Namun tiba-tiba saja, sebuah ide muncul dalam kepalanya. Lempengan yang berukuran 1 jengkal lengan orang dewasa itu bisa saja berguna sebagai alat untuk dia kabur. Setelah mengamati keadaan sekitar, Roni memasukkan benda itu ke dalam kantungnya. Tidak ada satupun penjaga yang melihat aksi Roni. Malamnya, ia termangu di dekat teralis sel tahanan sambil memandangi lempengan besi. Ia bingung apa yang harus ia perbuat dengan benda itu. Bagaimana caranya ia kabur hanya dengan menggunakan benda sederhana itu. Roni mengembuskan nafas berat, dan dari kejauhan terdengar suara langkah sepatu mendekat. Buru-buru ia sembunyikan benda itu ke dalam kantongnya. "Woi, Ron, melamun saja." Ternyata Pak Rojak. Pak Rojak? "Iya Pak, mumpung masih hidup. Kalau saya udah mati, nanti nggak bisa ngelamun lagi." "Alah Pak, palingan dia lagi kangen sama saya." Tiba-tiba Jumanti nimbrung dari sel sebelah. "Sudah, jangan dilamunkan. Semua manusia di dunia ini pasti akan mati kok. Kematian bukan akhir dari segalanya." Motivasi Pak Rojak terdengar aneh. Roni hanya nyengir saja. Pak Rojak melirik dinding sel Roni yang basah. "Rembes terus ya dindingnya?" tanya Pak Rojak. "Iya Pak, apalagi kemarin hujan." "Wajar Ron, dinding tua itu," timpal Pak Rojak. "Iya sih Pak, sel Roni banyak setannya Pak," celetuk Jumanti lagi dari sel sebelah.
"Hus, jangan sembarangan kalau ngomong," sergah Pak Rojak. "Tidur semuanya, udah larut malam," suruh Pak Rojak sambil mengentukkan sebuah tongkat ke teralis penjara hingga menimbulkan bunyi denting yang nyaring. "Iya Pak," ujar Roni. Roni kembali melamun. Ia benar-benar harus kabur dari penjara ini, bagaimanapun caranya. Kemudian kedua matanya cerah kembali. Ia mendapatkan sebuah ide cemerlang untuk kabur. Segera Roni bangkit dan meraba-raba dinding selnya terasa lembab. Ia mengetuk-ngetuk dinding itu. Terdengar bunyinya nyaring, menandakan kalau dinding itu sudah sangat rapuh. Sejenak Roni berpikir. Kemudian ia menengok kolong ranjangnya. Ya, dia tahu alat apa yang ia butuhkan selanjutnya agar bisa kabur dari penjara. Dia butuh tisu dan pasta gigi. Idenya adalah dinding di kolong ranjang itu harus ia bobol menggunakan lempengan besi tipis yang ia punya dengan cara digesek-gesekkan. Roni yakin dalam waktu 2 bulan dinding itu bisa dibobol. Ia tahu persis kalau dinding selnya langsung tembus ke halaman belakang penjara, dan tisu nantinya akan ia gunakan untuk menyumpal lubang yang ia gali pada dinding itu, lalu diolesi dengan pasta gigi agar warnanya membaur dengan dinding, sehingga saat ada pemeriksaan sel, petugas tidak akan curiga. Beberapa hari kemudian, ia berhasil mendapatkan sebuah tisu dan pasta gigi. Ia mendapatkannya dari Jumanti secara cuma-cuma. Kata waria itu, ia ingin berbuat baik sebanyak-banyaknya sebelum hari eksekusinya tiba. Setiap malam saat penjaga sedang lengah, ia menggesek-gesekkan lempengan besi tersebut ke dinding, kemudian menutupnya dengan tisu yang sudah diolesi pasta gigi. Sialnya, benda yang ia gunakan untuk membobol dinding tidak sanggup lagi menggapai permukaan lubang yang ia gali. Lalu diikatnya lempengan besi itu dengan sebuah potongan kayu yang ia temukan saat kerja bakti. Usahanya berhasil, alatnya sekarang bisa menyentuh permukaan dinding. Setelah hampir 2 bulan menggali dinding, akhirnya dinding itu bisa dibobol. Roni hanya tinggal menunggu waktu yang pas untuk melarikan diri. Ia sudah memikirkan matang-matang rencana ini, dan ia yakin pasti berhasil. Sehari sebelum beraksi, Roni sudah mengamati halaman belakang penjara. Di sana, tepatnya di sebelah kanan atas, ada sebuah lampu tembak dan posko penjagaan. Penjagaan dilakukan 24 jam, para petugas saling berganti shift. Nyaris tidak ada celah bagi Roni untuk bisa menembus tembok yang tinggi dan berkawat duri tersebut. Penjagaan terlihat sangat sempurna, kecuali untuk satu hal. Bentuk bangunan pagar tembok penjara itu kurang sempurna, dan Roni menyadari itu. Tepat di bagian tengahnya, terdapat tonjolan tembok seperti sebuah tiang yang ditanamkan ke tembok tersebut, sehingga ada tempat ruang yang bisa digunakan untuk bersembunyi dari pantauan lampu tembak dan penjagaan petugas. Alat lainnya yang ia butuhkan adalah bantal guling, tali tambang, dan sebuah alat pengait. Bantal guling akan ia gunakan untuk mengelabui petugas penjaga sel selama ia beraksi. Tali dan sebuah pengait akan ia gunakan untuk memanjat tembok di halaman belakang penjara. Lagi-lagi, semua alat-alat itu ia dapatkan dari Jumanti, waria yang baik hati. Waria itu sebenarnya mencatat apa saja yang diinginkan Roni. Jadi, ketika keluarga Jumanti datang untuk menjenguk, ia minta dibelikan semua alat-alat yang diinginkan Roni. Hebatnya, waria itu berhasil menyelundupkannya ke dalam sel. Malam itu, Roni melancarkan aksinya. Ia berhasil membuat sebuah boneka dari bantal guling. Ia selimuti boneka di atas ranjang itu agar petugas menyangkanya sedang tidur. Setelah itu, tinggal satu dorongan ringan saja, dinding yang ia gali sudah bisa digunakan. Roni menunggu waktu yang tepat untuk berlari ke arah dinding penjara. Beberapa kali lampu tembak itu melintas. Roni sedang menunggu timing yang tepat agar bisa bersembunyi di celah dinding itu. Sesaat sebelum lampu tembak itu menyinari tubuh Roni, lelaki itu sudah berada di tempat yang ia inginkan. Kemudian ia meraih tali tambang yang sudah dilengkapi dengan alat pengait yang terbuat dari besi. Tali itu berhasil menggantung pada kawat duri. Roni menarik-narik tali itu, memastikan kalau kaitannya cukup kuat untuk dia panjat.
Perlahan, Roni mulai memanjat tembok pagar tanpa diketahui petugas. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Kalau ia berhasil sampai di puncak dan terlihat oleh petugas, pastilah ia akan ditembak. Saat tinggal sedikit lagi sampai di puncak, ia berhenti, menunggu cahaya lampu tembak melintas terlebih dahulu agar tidak terlihat. Dan dengan sekali tarikan saja, ia berhasil berada di puncak. Ditariknya tali itu, lalu ia lemparkan lagi keluar penjara dengan tergesa-gesa. Roni menuruni tembok itu. Kaki dan lengannya berdarah terkena kawat duri. Belum ada satupun yang tahu tentang pelariannya. Ia mengendap-endap di antara semak-semak, lalu masuk ke dalam hutan. Roni berlari secepat yang ia bisa. Entah kemana arahnya, yang penting menjauh dari lapas. Sekitar 30 menit setelah Roni berhasil kabur, bunyi bel darurat yang berasal dari lapas terdengar nyaring. Petugas sudah menyadari kalau Roni melarikan diri. "Bergerak cepat!" suruh kepala lapas pada anak buahnya. "Siapa?" "Telusuri semua hutan. Tangkap dia secepat mungkin." Kepala lapas naik pitam. "Siapa?" jawab para anak buahnya kompak sambil memegang senjata laras panjang. Malam itu juga mereka menyebar ke segala arah. Anjing-anjing pelacak digerahkan. Para petugas bersenjata siap meringkus Roni dan membawanya ke tiang kematian. 2 hari berlalu dan Roni belum juga ditemukan. Lelaki itu masih berkeliaran di hutan Nusa Kambangan. Kondisi tubuhnya semakin lemah. Sepanjang pelariannya, ia hanya memakan biji-biji kopi mentah yang ia petik sendiri dari pohonnya. Sementara untuk air minum, dia hanya mengandalkan embun yang menempel pada dedaunan. Roni harus terus berjalan. Tujuannya adalah pantai. Ia akan menyeberang ke dermaga dengan cara berenang. Tapi sampai saat ini ia belum juga melihat pantai. Sekelilingnya hanya pohon-pohon besar dan semak-semak rindang. Tubuhnya seketika ambruk. Ia tidak lagi punya tenaga untuk berjalan. Matanya sayup memandangi langit yang cerah. Ia pasrah bila memang harus mati di hutan ini sekarang. Perutnya sangat lapar, tenggorokannya sangat haus. Dan saat ia terkapar, tiba-tiba terdengar suara langkah seseorang. Ingin sekali Roni bangkit dan lari, tapi tidak bisa. Langkah itu semakin mendekat. Suara daun-daun kering terinjak terdengar sangat jelas. Seorang nenek memperhatikan Roni yang sedang terkapar tidak berdaya. Nenek itu membawa keranjang yang terbuat dari anyaman bambu. Di dalam keranjang itu sudah terisi biji-biji kopi yang ia petik dari pohonnya langsung. Nenek itu memicingkan kedua matanya. Dengan terbata-bata ia membaca tulisan tahanan pada baju yang dikenakan Roni. Segera nenek itu kabur ketakutan. Ia tidak mau ada masalah dengan para penjaga lapas. Kedua mata Roni berkedip-kedip. Ia sangat kelaparan. Biji-biji kopi yang ia makan tidak bisa mengganjal perutnya. Roni tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan hidup. Namun, kali ini sebuah keberuntungan berpihak kepadanya. Tanpa disangka-sangka, seekor kelinci melompat lalu hinggap di atas dada Roni. Pelan-pelan Roni mencoba untuk menangkapnya dengan kedua tangan. Dengan sekali percobaan saja, kelinci itu berhasil ditangkap. Bersandarlah Roni ke sebuah batang pohon sambil memegang erat kelinci. Dicekiknya leher kelinci itu sampai mati. Beberapa ranting dan dedaunan kering ia kumpulkan. Sebatang kayu digesek-gesekkan pada permukaan kayu lainnya agar mengeluarkan api. Tidak butuh waktu lama, asap mulai mengepul, arang pun terbentuk. Roni tersenyum lantaran ia berhasil membuat api. Kemudian kelinci itu dipanggang bulat-bulat. Malam pun tiba, Roni masih duduk bersandar di bawah pohon. Perutnya sangat kenyang setelah memakan seekor kelinci yang berukuran besar. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba saja ia mendengar gemuruh suara kerumunan orang. Roni terkejut dan langsung berdiri. Hanya ada 2 hal yang terlintas di benaknya tentang suara itu. Kalau bukan petugas lapas, ia pasti setan. Roni mencoba untuk mencari tahu dari arah mana datangnya suara gemuruh itu. Ia melangkah ke arah barat.
Suara itu berasal dari sana, dan benar saja ia melihat kerumunan orang. Itu seperti pasar malam. Banyak pedagang, wahana bermain, dan lalu lalang orang yang sedang menikmati pasar. Ragu-ragu ia melangkah menuju pasar malam itu, antara rasa curiga dan bahagia. Sebenarnya ia takut kalau yang ia temui ini adalah pasar hantu. Tapi di sisi lain bisa saja pulau Nusa Kambangan ini memang benar-benar sudah ada penduduknya. Roni memberhentikan langkahnya. Ia membuka baju dan memakainya terbalik agar tidak diketahui kalau ia adalah tahanan yang kabur. Pasar malam tampak ramai sekali. Ada sepasang kekasih yang sedang bahagia memandangi gemerlap komedi putar. Ada anak kecil dan ayahnya sedang asik bermain tembok boneka beruang. Juga ada pedagang gulali yang ramai dikerumuni pembeli. Walau pasar malam itu ramai, tapi tidak ada satupun yang melirik Roni. Hingga saat ia melewati sebuah kedai permainan memanah boneka, seorang lelaki memanggilnya. "Mas, mau coba main?" tanya seorang lelaki kurus sambil tersenyum ramah. "Saya tidak punya uang, Mas." "Gratis saja, sini," pinta lelaki itu. Roni mendekat, sebuah busur panah disodorkan padanya. Ia mengambil anak panah yang tergeletak di atas meja. Dengan penuh konsentrasi, ia membidik sebuah boneka kelinci. Set! Anak panah itu melenceng. Kurang beruntung," kata pemilik kedai sambil tertawa. Roni tersenyum. Setidaknya permainan itu menghiburnya. "Oh ya Mas, emangnya di sini ada perkampungan ya?" tanya Roni. "Iya, tuh di sana." Lelaki itu menunjuk ke arah kanan. Benar saja, di sana terlihat sebuah perkampungan warga. Mungkin mereka bukan hantu, kata Roni dalam hatinya. Roni berjalan perlahan masuk ke perkampungan. Di sana sepi, mungkin karena ada pasar malam. Jadi warga kampung berbondong-bondong datang ke sana. Lampu-lampu di depan rumah warga menyala dengan terang. Perkampungan terlihat sangat aman dan damai. Saat Roni sedang memperhatikan sekitarnya, tiba-tiba suara seorang wanita memanggil dari belakang. "Hai, kamu." Roni membalikkan badan. Ia melihat seorang wanita muda yang umurnya mungkin saja 20 tahunan. Parasnya cantik, kulitnya putih, rambutnya sebahu. Wanita itu mengenakan kaos oblong berwarna putih dan celana jeans biru. "Iya," saut Roni. "Kok nggak ke pasar malam? Lagi seru loh." Tadi udah," jawab Roni dengan gugup. Ia heran kenapa wanita itu tiba-tiba sok kenal. "Aku baru lihat kamu di kampung ini. Kamu orang mana?" tanya wanita itu. "Oh, itu aku orang seberang. Iya, seberang dari Cilacap." Roni menjawabnya terbata-bata. "Kenalkan, aku Elena." Ia menyodorkan tangan untuk bersalaman. "Roni, aku Roni. Baru pertama kali di sini ya?" tanya wanita itu. "Iya, baru kali ini." "Kalau gitu, mau nggak ke rumah aku? Ibu sama bapak lagi ngadain selamatan gitu di rumah," ajak Elena. "Selamatan apa? Adik pertamaku baru lahir 3 hari yang lalu." Roni mengiyakan ajakan Elena. Lokasi rumah Elena memang terpisah dari perkampungan, sehingga Roni harus melewati sebuah jalan yang menurun cukup curam. Ia melihat ada pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi. Di sanalah letak rumah Elena, sebuah rumah kubu kecil yang disinari lampu 5 watt. Di depan rumah itu hanya ada satu jendela kecil dan sebuah beranda yang terbuat dari bambu. "Pak, ada tamu nih." Elena masuk ke dalam rumah sambil menuntun lengan Roni. "Oh alah, kebetulan sekali, kita lagi selamatan nih." "Iya Bu, Pak, tadi saya diajak Elena," timpal Roni basa-basi. "Namanya Roni Pak," sambung Elena. "Ron, kenalin, ini bapakku. Warga biasa memanggilnya Mbah Syukur." Roni menjabat tangan Mbah Syukur. Tangan lelaki itu terasa dingin, seperti orang mati. "Dan ini ibuku, namanya Bu Darsia,"
Roni melayangkan senyum yang seketika dibalas dengan senyuman hangat. "Sini nak." Roni diajak ke dapur oleh Mbak Syukur. Di sana ia melihat banyak makanan terhidang, ada goreng ikan kakap, sayur lobster, ayam goreng dan berbagai macam sayur. Mbak Syukur dan Ibu Darsiah duduk di hadapan hidangan, sedangkan Roni dan Elena duduk bersebelahan. Melihat semua hidangan enak di hadapannya membuat air liur Roni mencair di dalam mulutnya. Untuk menjaganya agar tidak menetes, ia menelan air liurnya sendiri. "Silakan dimakan nak Roni." "Oh iya Mbak Syukur, kebetulan saya sangat lapar." Dengan lahap Roni menyantap hidangan itu. Usai makan mereka mengobrol banyak hal, dari mulai awal kedatangan keluarga Mbah Syukur di Pulau Nusa Kambangan, hingga soal pasar malam yang setiap sebulan sekali digelar. "Oh ya Mbah, ini namanya kampung apa ya?" "Pasir Putih. Pendahulu kami yang menamainya." Yang jawab malah Elena. "Diminum tehnya nak." Ibu Darsiah menyuguhkan segelas teh dan secangkir kecil madu. "Iya bu, terima kasih." Roni tersenyum dan meraih secangkir teh hangat. "Sebenarnya apa tujuan nak Roni datang ke Nusa Kambangan?" tanya Mbak Syukur. "Oh, tujuan saya cuma berwisata saja Mbah. Soalnya banyak yang bilang kalau Nusa Kambangan ini pulau penjara. Jadi saya penasaran." "Oh alah, begitu ya." Mbak Syukur menyeruput secangkir kopi. "Oh ya bu, boleh nggak kalau Mas Roni nginep aja di rumah kita untuk malam ini? Kasihan dia. Tadi saja kayak orang nyasar di kampung." Elena menatap ibu dan bapaknya. "Tentu saja boleh," kata Mbak Syukur sambil tersenyum. "Kebetulan ada kamar kosong di rumah ini," lanjutnya. "Terima kasih, kalian baik sekali. Saya jadi tidak enak." Roni tersipu malu. "Nggak apa-apa mas, kami jarang kedatangan tamu kok." "Betul itu mas, jarang sekali orang yang mau bertamu ke rumah kami," Bu Darsiah menambahkan. Malam itu obrolan ditutup dengan bersulang secangkir teh. Roni pergi ke kamar. Di sana ada kasur yang sangat empuk dan nyaman, bantalnya wangi seperti baru saja disemprot pengharum. Ada selimut tebal yang sangat nyaman digunakan. Roni mematikan lampu, lalu membenamkan diri di kasur. Ia tidak menyangka di tengah hutan seperti ini bisa menemukan keluarga yang baik hati seperti Elena, Mbah Syukur, dan Bu Darsiah. Untuk sementara, ia bisa bersembunyi di rumah ini dari kejaran petugas lapas. Perlahan ia mulai memejamkan matanya. Suara dengkur Mbah Syukur terdengar dari kamar sebelah. Besok pagi ia akan menanyakan jalan menuju pantai, lalu pergi dari kampung ini. Keesokan paginya, entah apa yang terjadi, Roni mendapati dirinya terbaring di atas dedaunan kering, tepatnya di bawah pohon beringin. Seekor kalajengking merayapi wajahnya. Ia berteriak ketakutan. Masih melekat di ingatannya kalau semalam dia menginap di rumah Elena. Kemana mereka? Di mana kampung Pasir Putih? Semua lenyap. Di sekeliling Roni hanya ada semak-semak, rumput liar setinggi 1 meter, pohon yang besar-besar, dan sebuah tiang yang ada bercak darah kering di permukaannya. Roni sedang berada di lembah, tempat eksekusi para narapidana yang divonis mati. Ya, apalagi kalau bukan lembah Nirbaya. Roni masih kebingungan dengan apa yang terjadi dengannya. Ia kemudian mendekati sebuah tiang yang terdapat bercak darah kering. Ia menduga kalau tiang itu digunakan untuk eksekusi para terpidana mati. Bulu kuduknya merinding. Ia segera menjauh dari lokasi itu. Secepat mungkin ia harus menemukan pantai agar bisa menyeberang ke dermaga Wijayapura. Ketika Roni sedang berjalan menyusuri hutan, tiba-tiba ia melihat iring-iringan orang yang memikul keranda. Rombongan itu berjalan ke arah barat. Roni membuntuti dari belakang. Sampailah dia di sebuah pemakaman. Di sana ada sekitar 10 kuburan. Sebuah lubang sudah disiapkan untuk mayat yang baru diantarkan. Mayat dikeluarkan dari keranda tanpa dibungkus kain kafan. Roni dapat dengan jelas melihat kalau mayat itu adalah Elena. Roni terkejut melihat mayat Elena, sebab baru tadi malam ia melihat Elena di rumahnya. Roni buru-buru menghampiri kerumunan orang di pemakaman. Ia ingin menanyakan perihal kematian Elena dan kampung Pasir Putih.
Lengan Roni menyentuh pundak seorang lelaki. Entah apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba saja tubuh lelaki itu seperti kabut yang buyar saat tersentuh. Juga semua orang yang ada di pemakaman lenyap begitu saja. Gundukan 10 kuburan pun seketika hilang. Dengan penuh ketakutan, Roni berlari sekuat tenaga ke arah barat. Ia melewati pohon-pohon pinus dan menerjang semak belukar. Ia berlari sejauh mungkin. Kali ini, ia tidak akan lagi mau mengikuti keanehan di hutan ini. Malam pun tiba, tapi Roni belum juga menemukan pantai. Ia bahkan merasa semakin tersesat di hutan Nusa Kambangan. Dari kejauhan terdengar langkah kaki yang mendekat. Roni bersembunyi di balik pohon. Ia melihat Jumanti, waria yang menjadi tetangga selnya. 2 orang lelaki memegangi lengan waria itu yang diborgol di belakang pinggang. Sementara di belakang Jumanti, ada 10 orang polisi penembak jitu yang berseragam lengkap. Di tangan mereka sudah siap senapan laras panjang. Ada juga seorang rohaniawan yang akan menemani Jumanti sesaat sebelum eksekusi nanti. Seorang dokter yang akan bertugas memeriksa kematian Jumanti juga berada di antara mereka. "Berdiri di sana," kata seorang komandan. Jumanti berjalan dengan lesu, air mata membasahi pipinya. Ia sebenarnya belum siap mati. Masih banyak hal yang ingin ia lakukan di dunia ini. Penyesalan mulai menyelimuti hatinya. Saat ia berdiri di depan tiang kematian, seorang rohaniawan mendekat, lalu memberinya nasihat agar tegar menghadapi kematian. Berkali-kali rohaniawan itu mengusap kepala Jumanti yang terus menangis pilu. "Apa permintaan terakhirmu?" tanya rohaniawan. "Tidak ada," jawab Jumanti sambil tertunduk lesu. "Kau pasti diberi tempat terbaik di sisi Tuhan. Percayalah, kehidupan di sana lebih menyenangkan ketimbang di dunia ini. Ada surga terbaik menantimu." Jumanti mengangguk lesu, kemudian rohaniawan itu menjauh darinya. Komando regu tembak mengucapkan aba-aba agar para personilnya bersiap. 10 orang penembak jitu berbaris rapi. Hanya ada 1 senapan yang diisi peluru sungguhan di antara senapan-senapan yang moncongnya diarahkan ke jantung Jumanti. Itu pun diacak. Mereka tidak tahu apakah senapan mereka berisi peluru sungguhan atau tidak. Hal ini demi menjaga mental para penembak. Jumanti memilih untuk menutup matanya dengan sebuah kain hitam. Komandan berdiri di samping para penembak jitu. Ia mengacungkan sebuah tongkat sebagai aba-aba bersiap. Lalu, saat tongkat itu diturunkan, seketika suara tembakan memekik, memecah keheningan malam. Jumanti terengah-engah antara hidup dan mati. Ia sekarat, tapi jantungnya masih berdetak. Sesuai prosedur, setelah dokter mengkonfirmasi kalau Jumanti masih hidup, komandan mencabut pistolnya yang ia sarungkan di pinggang. Ia mengarahkan moncong pistol itu di atas telinga Jumanti. Dengan sekali tembak saja, Jumanti tewas. Sementara itu di balik pohon, Roni tidak sengaja menginjak ranting sehingga menimbulkan bunyi yang terdengar oleh telinga komandan. Sialnya, Roni malah lari. Ia kemudian dikejar oleh sekelompok regu tembak. Beberapa kali komandan menembaknya, tapi meleset. Entah pada tembakan keberapa, akhirnya peluru komandan mengenai punggung Roni. Saat itu juga Roni tewas di hutan Nusa Kambangan. Ia tidak pernah bisa kabur dan tidak akan pernah bisa menemukan pantai. Hal ini karena Mbah Syukur, roh terkuat di pulau Nusa Kambangan, selalu menyesatkan langkah Roni agar tidak pernah bisa sampai ke pantai. Setiap kali Roni berlari, sebenarnya dia hanya berputar-putar di satu tempat. Ya, di lembah Nirbaya. Roni hanya berputar-putar di tempat eksekusinya sendiri. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.